Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa hadirat-Mu yang turun menaungi kami. Dan hati kami bersyukur untuk hari Minggu ini lagi, Tuhan. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa datang dengan teman-teman kami. Untuk bukan saja kami menyembah Tuhan, tapi kami boleh mengalami Tuhan lagi dalam ibadah ini, Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur pagi ini. Kami mau bilang bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Dan terima kasih buat 1 minggu penjagaan dan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan pagi hari ini kami mau duduk, kami mau buka hati kami mau buka pendengaran kami. Dan kami mau Tuhan Engkau bicara lagi untuk menuntun hidup kami lagi. Paling tidak untuk 1 minggu ke depan dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa. Dan hamba-Mu sungguh-sungguh berdoa, biar 30 menit, 35 menit ke depan, Tuhan Engkau hadir dan firman yang disampaikan sungguh-sungguh termeterai dalam roh jiwa kami dan dalam pikiran kami. Beracaralah, buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan mari Engkau yang melawat dan memuaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang yakin Tuhan itu baik, sama-sama katakan amin. Amin. Tidak ada salahnya untuk berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, orang muda. Haleluya. Boleh duduk kembali. Shalom. Anda ini luar biasa loh. Tidak disuruh duduk, tidak duduk loh. Luar biasa loh. Biasa kalau di ibadah lain, begitu selesai doa, tidak ada yang suruh, langsung duduk seenaknya. Tapi pagi hari ini, you are amazing. Oke, boleh duduk kembali, tim. Bantu saya dulu sama kursi-kursi yang luar biasa ini. Seberapa banyak dari saudara yang merasa kepanasan pagi hari ini? Ya, itu karena pintunya terlalu banyak dibuka, saudara. Oke, saudara, Anda mungkin bertanya, buat apa ini kursi 2? Pagi hari ini saya tidak bicara sendirian, oke? Tapi kasih saya 1 menit, saya mau bilang begini dulu. Mana tim leader saya ini? Saya tidak bicara sendiri, saudara. Kami, tim leader ini, kami berterima kasih kalau saudara masih pilih minggu ini untuk ada di sini loh. Saudara bisa pilih gereja lain, saudara bisa pilih ibadah lain, tapi kenyataan bahwa saudara datang lagi minggu ini di sini, itu satu kehormatan buat kami. Dan itu mau bilang bahwa tanggung jawab saya dan tim saudara ya tidak kecil. Kenapa? Karena kami mau pastikan kalau saudara keluar dari tempat ini, saudara harus bawa pulang sesuatu yang luar biasa untuk hidup saudara. Dan itu harus berurusan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, thank you for coming. Minggu depan kalau nggak ngapa-ngapain, balik lagi. Oke? Bawa banyak orang, lebih banyak lagi untuk semua belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya sangat excited. Saya sangat bersemangat. Kenapa? Kalau 2 minggu sebelumnya, saudara dengar saya bicara tentang firman Tuhan, tentang Tuhan yang kasih kita panggilan hidup, tentang Tuhan yang kasih kita yang namanya destiny ilahi. Bahkan minggu yang kemarin saya bicara bagaimana Tuhan memberdayakan kita. Tuhan bukan cuma kasih kita destiny, Tuhan memampukan kita dengan kasih karunia-Nya. Pagi ini, saudara akan dengar kesaksian dari salah satu anak Tuhan yang luar biasa, yang merantau loh saudara. Saudara akan dengar pagi hari ini. Kalau saudara akan nanti lihat orangnya saudara ya, tidak perlu tanya umur lah, masih terlalu muda. Tapi merantau jauh-jauh ke kota kita. Dan saudara akan dengar bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya, dalam hal karirnya saudara. Saya bilang sama Pak Yosef, nanti saya kenalkan orangnya saudara ya. Pak, apa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak untuk anak-anak muda yang masih bahkan belum meniti karir, masih di bangku sekolah, tapi Anda perlu mendengarkannya.
bahwa Tuhan itu bukan cuma Tuhan sebatas teori. Tuhan itu Tuhan yang bisa ubah hidup orang dari yang sama sekali tidak punya pengharapan, dia bisa angkat tinggi-tinggi dalam satu posisi. Anda akan dengar itu pagi hari. Are you excited? Yes, thank you for response. Pak Yosef, mari bantu saya Pak. Welcome. Apa kabar Pak Yosef? Great, baik. Baik. Itu kerendahan atau ketinggian? Udah pas kayaknya. Pas ya. Saya yang kependekan kayaknya. Saudara orangnya handsome tidak? Pak tidak usah bicara umur, tapi Pak punya berapa anak? Ini sudah punya anak saudara ya? Umur aja Pak. Umur aja Master. Umur 39. Oh my God. Umur 39 ya? Anak 2. Saya pikir 27 tadi. Anak 2, umur 10 dan umur 7. Oke. Dan mereka ada di Bekasi saat ini, di Jakarta. Pak ini asli orang mana sih? Kalau saya asli Pematang Siantar, Medan. Mungkin teman-teman tahu Medan ya. Ada orang Medan di sini? Oras. Woi, Oras. Woi, kayak Oras. Oke, ada lagi mau lanjut. Saya kasih 1 menit nanti. Oke, Pak. Iya. Sebentar. Jadi di Kota Kupang sebagai orang asing dong, Pak? Perantau, Pak. Jadi pastor saya itu merantau itu dari tahun 2010 akhir. Tahun 2010 akhir? Iya, saya merantau dari... Jadi sebentar, itu kali pertama injakan kaki di Kota Kupang? Di Jakarta. Oh, di Jakarta? Dari Pematang Siantar ke Jakarta. Oke. Jangan bicara dulu ke sana, tapi aslinya orang Pematang Siantar. Cari hidup di Jakarta. Di Jakarta. Dan nanti singkat cerita ada di Kota Kupang. Ada di Kota Kupang. Kali kedua. Ini ronde 2. Ini kali yang kedua. Yes. Singkat saja dulu, kali yang pertama tahun berapa datang ke Kota Kupang? 11 sampai 16. 2011 sampai 2016. Oh, cukup lama juga. Yes, 5 tahun. Apa yang paling dibenci sama dari Kota Kupang? No. Itu pertanyaan mati listrik waktu itu. Mati listrik ya. Mati listrik. Mati lampu ya. Waktu itu sih. Sekarang udah baik. Sekarang masih mati lampu? Enggak, sekarang udah baik. Oke, that's good. Oke, Pak Yosef. Mereka pengen tahu, Pak hari ini jabatannya seperti apa sih di Kota Kupang ini? Saya tidak perlu pakai mic, saudara ya. Iya. Shalom teman-teman ya. Jadi sekarang saya bekerja sebagai branch head atau branch manager, kepala cabang di perusahaan. Langsung saja saya sebut ya, Mitsubishi Bosowa Berlian Motor yang di depan Dutalia. Kebetulan itu cabang area yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk dealer Mitsubishi. Kita punya 4 outlet itu di Maumere, Ruteng, dan Sumba, Inkut Kupang. Jadi ada 4 outlet yang saya handle. Oke, sebentar supaya tidak terlalu cepat. Ya. Bapak sebagai kepala cabang dari Bosowa Mitsubishi yang ada di Kota Kupang. Di NTT. Ya. Dan membawahi ada 4 daerah, yaitu tadi apa? Kupang, Maumere, Ruteng, Sumba. Dan setahu saya yang 3 terakhir itu baru dibuka, Pak. Atau 2 terakhir baru dibuka. Yang Sumba terakhir. Sumba terakhir baru dibuka. Kalau Flores sudah. Jadi mau bilang bahwa tanggung jawabnya tidak kecil, Pak? Tidak kecil. Dan boleh dibilang kalau untuk ukuran Kota Kupang, Bapak ini head-nya begitu? Yes. Oke. Saudara-saudara sedang bertemu dengan orang yang duduk dalam satu perusahaan. Tidak apa-apa, mari betul. Dan hari Minggu masih melayani di gereja. Yes. That is amazing. Yes. Ya. Dan kita jadi pengen tahu, Pak. Pertanyaan saya yang pertama nih. Nanti di selingan kalau Pak mau tambah boleh. Mau bicara di luar dari pertanyaan saya juga boleh. Yang penting berguna buat adik-adik semua. Iya. Ini yang Bapak mimpi kah pekerjaan untuk sebagai seorang kepala cabang begitu? Was this your dream job? No. Sebenarnya kalau bicara mimpi ya, Pastor, sebenarnya saya ingin jadi seorang ambasador, duta besar di masa saya muda seperti teman-teman ini. Cuma nggak kesampaian, Pastor. Itu butuh pembahasan yang agak lebih panjang mungkin. It's okay. Iya. Tapi kalau begitu tidak jadi ambasador hari ini, Bapak yakin kalau Pak hari ini seperti yang
Pak jadi entah di Kota Kupang dengan posisi yang sekarang, Bapak yakin itu panggilan Tuhan? Yes, sangat teramat yakin. Cerita kepada kami Pak, kenapa keyakinan itu ada? Jadi waktu saya punya mimpi jadi seorang duta besar gitu ya, nggak kesampaian, tapi ada muncul dalam hati saya itu kayak kebayang gini, ngelihat suatu supermarket besar atau suatu pabrik gitu, ada bayangan di saya, Pastor. Kayaknya kalau mengepalai suatu perusahaan seperti itu, kayaknya itu juga baik deh Tuhan gitu. Kayaknya itu juga impian lain saya yang saya nggak pernah bilang gitu sama Tuhan, tapi dalam hati gitu, Pastor, menjadi seorang manajer gitu ya. Waktu itu saya nggak tahu bagaimana caranya juga, sebab kalau mau berbicara latar belakang saya mungkin boleh, Pastor. Ya silakan. Mungkin teman-teman biar jangan terlalu jauh. Jadi saya buka dulu dengan begini. Ini cerita bukan tentang saya atau tolong nanti dipisahkan antara saya cerita tentang saya, tentang keakuan saya. Ini nggak ada cerita tentang sayanya. Tapi ya, saya mau teman-teman, adik-adik ini mau melihat bagaimana situasi yang gelap, buntu, tidak mungkin, terpuruk, jenuh, frustasi bagi seorang anak muda yang tidak punya pengharapan itu. Tuhan mampu angkat. Ini bukan cerita dari zero to hero, no. Tapi Tuhan mampu mengangkat dari lembah yang itu, yang notabene tidak punya pengharapan dalam versi saya gitu, mampu berubah seperti sekarang ini, bukan karena tanda kutip, bukan jabatan yang tadi dilihat teman-teman. Tolong lihat nanti yang saya ceritakan tentang saya yang tidak punya pengharapan sama sekali, jadi punya pengharapan hidup, bahkan bisa berumah tangga, bisa menjadi seorang ayah gitu ya, menjadi seorang bapak, dan bisa juga melayani seperti saat ini. Jatuh bangun kehidupan, tetapi lebih ke dari sisi keluarga, mungkin saya bisa bahas. Orang tua saya itu pegawai negeri sipil, golongannya agak rendah teman-teman. Kalau Anda tahu golongan 1 ya, itu golongan awal dari pegawai negeri. Golongan 1 itu menghidupi 5 anak, udah pasti kurang, itu pasti. Sangat kurang. Rumah kami tinggal itu bukanlah rumah beton, tapi rumah papan, rumah dinas orang tua saya sebagai pegawai negeri, yang kalau malam itu anginnya dingin sekali ya, di Siantar itu dingin. 5 anak di dalam satu rumah, ekonomi yang sulit gitu. Di situ saya tinggal besar, dan saya tahu artinya kekurangan. Kalau di firman Tuhan ada, saya agak sedikit, oh iya, saya pernah makan nasi pakai garam doang, karena lauknya nggak ada di rumah. Ini bukan cerita tentang itunya, tapi coba lihat nanti tantangannya. Tapi ketika saya tumbuh besar, kalau ekonominya sulit, Pastor, otomatis tidak ada yang berkuliah. Tidak ada yang kuliah dalam satu rumah, saya tidak punya role model untuk saya contoh, untuk saya bisa sukses. Kami dibesarkan oleh alam. Kami 4 laki-laki, 1 perempuan. Saya nomor 4, ada adik saya 1 laki-laki. Kakak saya perempuan yang di tengah, nomor 3. Semua ini dibesarkan hampir oleh alam. Maksudnya begini, orang tua sibuk cari makan, sehingga semua anak ini dalam pergaulannya masing-masing. Lingkungan kami tempat tinggal, seumpama Anda bayangkan satu kampung, itu penuh dengan bulian. Bully dalam arti senioritas tinggi ya. Saya kecil itu sering kepala saya digetok, ditendang, disumpahi, dikasarin. Jadi setiap hari, every day, saya nggak jarang dengar kata-kata makian, kata-kata kotor lingkungan saya itu. Dan saya nggak tahu kenapa lingkungan saya begitu. Dan banyak juga yang saya nggak bisa buktikan, tapi banyak orang yang melihat penyembahan berhala di lingkungan saya. Married by accident, kata-kata kasar, perkelahian, percekcokan di dalam rumah, putus sekolah, hamil di luar nikah, perseteruan bapak dan anak, perkelahian keluarga ke tetangga, itu kita nggak asing. Itu kehidupan saya.
Jadi kalau dengar tetangga hari ini berantem sama tetangga yang lain, itu kita udah anggap biasa. Di rumah pun, even if di rumah saya itu terjadi namanya percekcokan, Pastor. Tidak ada damai sejahtera. Apalagi kalau malam udah pulang semua. Ini udah gede-gede nih dalam pertumbuhannya. Ada yang pulang kepalanya sakit, masa depan suram, ada yang begini, ada yang begitu. Dan saya berada dalam posisi desperate. Dalam hati saya itu, Pastor, pingin banget namanya saya pengen sekali berhasil. Saya pengen sekali keluar dari lingkungan ini. Saya pengen banget itu, mimpi saya itu nggak kayak gini gitu. Itu masih lingkungan, teman-teman. Nah, lingkungan itu memang membentuk kita. Jadi saya itu dulu terbentuknya menjadi seorang yang sangat minder. Karena ekonomi sulit ya, minder. Apapun yang saya kenakan kurang pantas. Saya nggak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan. Kalau adik-adik sekarang saya lihat pakaiannya bagus-bagus. Muka saya aja yang lumayan putih ya. Kalau bajunya jelek dulu, saya minder sekali. Kalau ada perempuan yang dekatin saya kabur, saya diem. Kalau didekatin saya diem. Dari orang yang sangat ceria berubah menjadi seorang yang minder dalam pertumbuhan gitu. Jadi itu latar belakang yang adik-adik bisa lihat. Nanti bagaimana saya bisa breakthrough melewati ini semua. Bahkan di kelas SMA, Pastor, saking frustasinya saya melampiaskan itu dengan musik. Kebetulan saya suka dengar drum dan saya pemain drum. Saya bertemu dengan orang-orang yang suka musik yang tanda kutip ini juga lingkungan yang lumayan keras ya gitu ya, di lingkungan musik gitu. Nah, jadi waktu saya bertumbuh, saya punya sandaran baru yaitu anak musik. Di musik ini nggak ada yang menajamkan saya tentang kerohanian tentunya. Tetapi saya bersyukur ada orang-orang juga yang mampu menjaga saya. Nah, itu tadi dibesarkan oleh alam. Kalau teman-teman nggak bisa bersandar sama keluarga, Anda pasti cari sandaran lain, bukan? Itu berbahaya, teman-teman. Jadi sampai saya itu dulu kalau saya rajin belajar ya, malam belajar itu. Tetapi pas mau tidur, saya pulang mungkin minum ya, sebelumnya minum. Nah, ini salah satu menurut saya kutukan di dalam satu kota itu minuman keras ya. Teman-teman termasuk NTT ini kita harus nanti mungkin pesan di terakhir ya. Itu yang harus kita hindari. Jadi panas, anak melawan orang tua. Dan puji Tuhan saya bukan menyucikan diri, tapi saya tidak melakukannya. Saya ada di tengah yang menjadi pendamai. Tapi kita yang setiap hari diuji, itu nggak akan mungkin mampu teman-teman untuk keluar dari dunia kekerasan gitu. Atau dunia percekcokan itu. Kamu yang hidupnya damai sejahtera, itu nggak akan bisa jadi damai sejahtera kalau lingkunganmu, bahkan rumahmu tidak punya damai sejahtera. Bayangkan sefrustasi itu saya tanda kutip kalau teman-teman ngerti, saya bahkan udah agak condong ke suicidal. Pengen banget saya itu hidup sendiri ya, kalau bisa dipanggil Tuhan gitu ya. Walaupun saya tidak niat melakukannya, tapi kalau pikiran itu, masa anak umur 16-15 tahun udah pikiran ya dipanggil Tuhan juga nggak apa-apa, mungkin lebih menyenangkan gitu. Mengakhiri hidup, Pak. Tapi saya tidak mencoba, tapi pikiran itu sudah mulai condong. Hidup ini apa artinya? Setiap hari saya lihat seperti itu. Tapi tolong tangkap, ini bukan tentang nanti saya berubah dan hebat, tidak. Tapi begitu Tuhan mengasihi saya. Itu latar belakang yang keras dan berat. Sampai akhirnya pastor saya menyelesaikan sekolah itu, tapi orang tua saya bilang dengan pahit, "Nak, kamu nggak akan bisa kami kuliahkan," kata ibu saya. Otomatis masa depan saya gelap, padahal saya itu lumayan berprestasi, pastor. Di situ saya sangat sedih. Umur saya waktu lulus sekolah, saya SD 5 tahun, tidak TK, langsung SD. Jadi lulusnya agak cepat. 16 tahun lebih sedikit. Sehingga saya lulus belum 17 tahun. Akhirnya di tahun lulus saya 2003, lulus SMA, saya tidak punya pilihan lain. Saya harus bekerja, tapi saya tidak punya keahlian. Jadi saya les kursus komputer kilat selama 2 bulan 3 bulan, lalu saya melamar di situ dan menjadi instruktur komputer di situ selama 1,5 tahun. Begitu, dengan gaji yang dibayar per jam, dan itu lumayan adalah langkah awal untuk mengubah saya dari seseorang yang tidak punya pengharapan, minimal masuk ke dalam dunia pekerjaan dulu gitu.
Itu dulu untuk perkenalan. Mungkin perkenalan sudah panjang ya. No, it's okay. It's okay. Iya. Wow, luar biasa, luar biasa. Saya pengen cepat-cepat tahu, Pak. Jadi ceritakan, Pak merantau, tinggalkan tanah kelahiran, pergi merantau, dan pasti di sana susahnya minta ampun. Tell us. Oke, saya share ya teman-teman ya. Jadi saya itu punya mimpi duta besar, tapi kuliah aja nggak bisa. Kita itu harus ngambil namanya hubungan internasional ya. Orang tua saya udah bilang nggak bisa. Jadi ya gimana, duta besarnya ya tinggal mimpi. Sementara di tahun itu 2003 saya lulus, teman saya udah langsung orang tuanya biayain, nih kamu pergi ke Medan atau ke Jakarta, kamu kuliah, udah dikasih duit semua dengan fasilitasnya. Mereka berarti ada yang melamar polisi jadi polisi, ada yang tentara jadi tentara, ada yang ketinggalan. Saya di sana itu selama hampir 3 tahun saya tidak berkuliah, saya bekerja, tapi saya sambil bermusik, Pastor. Kebetulan saya itu tidak lagi pemusik membayar, tapi jadi pemusik dibayar. Saya diajak bergabung jadi seorang band, sebuah band yang lumayan terkenal di situ. Jadi kita diundang sana sini gitu. Bahkan tur dalam kota di kota-kota itu dapat duit. Lalu saya les private. Nah 3 tahun berjalan gelap, Pastor. Saya bekerja pindah ke Honda dealer ya. Tapi saya flat. Setiap weekend saya pasti ngajak teman-teman saya nongkrong, dan biasa kalau nongkrong pasti minum tuak di sana. Ini sorry anak-anak supaya tidak ditiru. Sebegitu buntunya sehingga mencari kesenangan ngumpul sama teman-teman. Di sini tiap hari saya lihat. Kalau saya di sana weekend, di sini hampir tiap hari saya lihat. Tetapi intinya 3 tahun 4 tahun yang berjalan itu saya blank, tapi saya tetap merintih sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau kayak gini. Buka jalanku. Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar kuliah, Pastor. Setelah nganggur 3 tahun lebih, 2006 saya mendaftar kuliah. Walaupun saya tahu dana saya kurang, tapi orang tua saya mau support. Di situ saya membayar harga, teman-teman. Band saya sudah running well. Saya juga bisa bermusik saat itu. Murid-murid band-band saya yang lain ada juga kontrak di kafe. Pertemanan saya sangat banyak dan sangat enak. Ibaratnya kalau saya lapar, semua satu kota itu saya bisa makan. Rumah teman saya di sini, rumah teman saya di sini, aman. Tapi saya harus melepaskan semua pergaulan itu supaya saya bisa kuliah dan bekerja. Nah, tapi lucunya kalau teman-teman nanti lihat, saya jelasin, kuliah saya itu tidak mudah, Pastor. Karena kuliah kami itu kelas pekerja itu start jam 4:30 sore. Kantor saya pulang jam 5 sore. Selama 4 tahun, saya minimal telat 1 jam. Ini nggak mudah juga. Ibaratnya dosen sudah ngajar, 4:30 mulai, saya masih kerja. Gitu tank jam 5, mungkin saya nggak bisa langsung tenggo. Kalaupun tenggo, muka semua orang atau atasan saya, asem banget gitu. Saya harus buru-buru naik motor, ngebut sampai 5:30. Kalau dikasih izin masuk, puji Tuhan, itu udah ketinggalan minimal 3 lembar. 4 tahun. Tidak jarang saya diusir, bahkan dilempar, mengganggu. Orang ngetok jam 5:30, orang udah running, udah berapa SKS lewat begitu kan. Jadi saya ini benar-benar ingin mundur saat itu, Pastor. Apakah saya kan pengen berubah, saya pengen kuliah, tapi setiap kali saya pengen berubah ada aja hambatan. Jadi kuliah pun nggak mendukung gitu. Itu frustasi sekali, tahun pertama pengen mundur, tahun kedua. Tapi saya bilang, Tuhan nggak apa-apa lah dimusuhin manusia. Dia manusia juga, jamah dia Tuhan. Tuhan sayang padaku. Itu yang saya jalani tahun ke tahun. Nah, sampai pada suatu tahun, saya lupa tahun berapa di zaman masa perkuliahan itu. Saya 1 tahun itu 3 kali kecelakaan motor. Hanya untuk bisa sampai ke kampus. Seberat itu yang saya alami. Udah nanggung biayanya, saya harus nggak enak sama atasan saya harus diusir setiap datang, saya harus ngebut-ngebut di jalan sampai 1 tahun 3 kali celaka, sampai harus meregang nyawa gitu untuk sebuah pendidikan gitu. Dan tanda kutip gajinya juga tidak besar, tapi saya harus mampu bertahan di posisi hidup di dalam satu rumah kami. Ya saya tidak mampu support keluarga, tapi minimal saya nggak menjadi seseorang yang menambah.
Saya nggak mampu merubah saudara-saudara saya, tetapi saya percaya satu orang bertobat, satu rumah bisa diselamatkan, bukan? Jadi itu yang saya jalani, pastor, sewaktu kuliah. Tetapi saya punya impian begini. Lulus kuliah, saya harus pergi dari kota ini. Saya harus tinggalkan pergaulan saya, bahkan saya harus tinggalkan rumah saya. Karena saya lihat saya tidak akan bertumbuh di dalam rumah saya. Saya tidak mampu mengubahkan mereka. Saya harus mengubah diri saya sendiri dulu. Saya harus meninggalkan pergaulan circle, teman-teman kompak saya, brother-brother itu yang sudah banyak menolong saya gitu ya, udah banyak mendukung. Saya puji Tuhan 2010 akhir gitu, sarjana. 1 bulan setelah sarjana, ijazah keluar, langsung saya beli tiket. I went to Jakarta ya. Bener-bener saya orang bilang, kenapa bro? Kontrak kafe ada, murid private drum ada, band pekerjaan lu ada, apalagi ini kan kota yang nyaman bagi semua orang. Tapi saya nggak lupa sama mimpi dan janji Tuhan. Saya udah melalui banyak blokade, termasuk tadi ketidakmungkinan saya untuk sarjana itu. Dan saya punya mimpi, saya berhasil, pastor. Saya ingin, pastor, kalau saya nanti kenapa-kenapa di Jakarta, saya punya slogan, Tuhan kan sayang kita gitu ya. Tuhan kan sayang sama saya, Tuhan kan sayang kita. Saya langsung pergi ke Jakarta, numpang di rumah tante saya begitu. Di perantauan pun tidak mudah ya, numpang di rumah keluarga ya. Makan lapar nggak enak, mau tidur saya di ruang tamu di tempat terbuka, mau ketawa takut dibilang stres sekali gitu kan. Nah tapi di dalam perantauan ini, saya boleh lanjut ya? Di dalam perantauan ini saya itu ini tanda kutip, tolong tangkap ininya ya teman-teman, kita cara melewati kegelapan itu ya. Tantangan baru dimulai ketika kamu menganggur, melepaskan suatu pekerjaan di kota lain. Kamu nggak hafal jalan, kamu bahasannya logat berbeda. Sama seperti kita di Kupang pergi ke Jakarta, itu nggak nyambung banget bagi orang Jakarta. Bahkan kita dipikir agak mau ngomong sepi aja sunyi gitu kan, bahasa kami waktu itu. Saya habis diledekin orang. Jadi setiap hari kerjaan saya ke warnet, cari lowongan kerja. Waktu itu tuh belum zaman internet handphone ya, Jobsdb, Jobstreet, apply, lalu ngeprint, bayar itu per lembar. Itu bekal saya dari kampung itu, tiap hari hanya untuk ngeprint. Setelah di email saya ngeprint, saya setiap pagi ada beberapa berkas tuh antar ke kantor pos, kirim. Besoknya pun sama, sampai petugas pos bilang, Dek ini yakin diterima, ini tiap hari lu ngirim nih katanya. Kemarin yang dikirim nyampe kagak? Itu kayaknya di satpam katanya. Dalam hati saya getir banget, yang matain saya itu malah petugas pos gitu. Tapi saya belajar, kalau orang bilang belajar udahlah tutup mata, kerjakan terus. Saya frustasi teman-teman, dipanggil, ada panggilan, interview kalah. Saya nggak tahu gitu loh, kok begini amat hidup saya. Di kampung udah memanggil, mama saya kan, udahlah nak, kalau memang pulang aja lah, nggak apa-apa kok di sini gitu kan. Panggilan sini kan, tapi saya udah bilang Tuhan sayang sama saya, nggak mungkin. Kalau saya sampai kurus kering, itu badan kecil banget gitu ya. Itu benar-benar setiap hari saya jalanin. Tapi kalau kita merintih ya sama Tuhan gitu ya, dan ini bukan kebenaran kita, tapi kita punya impian dan kita tahu Tuhan kita sayang sama kita gitu. Dan kita sudah melalui banyak hal gitu. Dan kita memang punya niat yang baik, berubah itu baik bukan? Positif kan? Masa sih? Saya bilang Tuhan dari satu kota Jakarta ini kasih saya satu saja pekerjaan buat jalanku. Masa Tuhan dari 12 juta orang di Jakarta gitu ya, mungkin kelas pekerjaannya itu 30-40%. Satu aja kasih sama aku Tuhan gitu. Dia jawab 2 bulanan teman-teman. Saya dapat pekerjaan di tingkat yang berbeda, sales supervisor saat itu. Dalam masa pendidikan 2-3 bulan, pastor, saya langsung ditempatkan ke cabang. Waktu ditempatkan ke cabang, Tuhan tunjuk orang yang mengasihi saya, kepala cabang saya ya. Itu saya kerja itu dari jam 8 sampai jam 5. Tapi saya pulang jam 12. Almost every day. Tidak ada yang melihat saya.
saya kerjakan dengan sepenuh hati, ini bukan tentang aku. Ini teman-teman harus lihat yang lain. Cara kita untuk breakthrough, melawan kodrat, melawan stereotype kamu nggak mungkin berhasil. Orang ini pasti, orang kampung sini pasti hancur. Orang yang latar belakang keluarganya pasti nggak mungkin bisa berhasil. Orang yang broken home pasti lulu lanta. Kita harus patahkan itu teman-teman. Bahkan ketika keluarga kita itu keluarga yang ada yang mungkin broken home, married by accident, atau kamu pun mengalaminya, Tuhan nggak lihat latar belakangmu atau di mana kamu bahkan dilahirkan atau kamu itu statusmu apa. Jadi saya udah dapat kesempatan itu. Sehabis bekerja jam 5, seorang pulang, saya siapkan semua untuk kebutuhan atasan saya. Laporan besok, ini besok saya rapin, saya ini everyday. Tapi puji Tuhan, Tuhan nggak ini. Cabang itu bertumbuh dengan baik dan saya 2011 langsung diangkat jadi kepala cabang itu setelah menjabat 3 atau 4 bulan sales supervisor. Itu benar-benar anugerah Tuhan yang luar biasa teman-teman. Waktu itu saya tahu gini, loh saya kan Tuhan pengennya itu berhasilnya itu 6 tahun 7 tahun lalu. Saya pengen berhasil kayak orang-orang gitu ya. Ternyata Tuhan mampu menjawab kita tepat waktu dan memultiplikasikannya loh kawan-kawan. Jadi gaji-gaji saya yang kurang-kurang zaman dulu gitu ya, tiap bulan kurang, atau kamu mengalami ketidakadilan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pendidikan, Tuhan mampu itu bayar itu berkali-kali lipat dalam waktunya. Dan saya lihat itu multiplikasi itu jelas banget. 2011 saya langsung jadi branch manager itu dalam tempo yang sangat cepat. SPV pendidikan 2-3 bulan, menjabat 2-3-4 bulan langsung diangkat branch manager, dikasih cabang baru di Kupang 2011 saat itu. Tetapi saya belum lahir baru saat itu. Sebentar, tapi Pak tadi beberapa kali menyebut bahwa percaya janji Tuhan, Tuhan sayang. Yes. Tapi belum sepenuhnya beri diri. Belum. Oke, ceritakan Pak. Belum. Tuhan sayang kita itu waktu kita justru kotor-kotornya ya. Sampai bagus-bagusnya Tuhan tetap sayang sih. Amin. Amin. Yes, waktu saya kerja keras yang saya ceritakan sama teman-teman, saya rajin beribadah waktu itu. Setelah merantau saya hampir nggak bisa. Karena minggu pun saya kerja. Kehidupan rohani saya itu datar sekali gitu ya. Tetapi Tuhan itu baik gitu. Bagi saya itu dia sangat baik. Kalau dia kasih juga kesuksesan dalam notabene saya ya yang saya alami, dia juga nggak kasih saya terhilang. Saya datang ke Kupang, ke kota ini nih, lahir baru di DOCC, kasih tepuk tangan dulu DOCC. Awalnya saya datang gereja itu pastor lipat tangan kayak KIK gini, di paling belakang. Ini apaan ini tepuk tangan apa segala macam. Saya tahu tepuk tangan tapi nggak tergerak. Sampai suatu saat itu saya itu benar-benar dipanggil. Waktu itu saya benar-benar sudah siap ketika Pastor Rudy bilang terima Tuhan Yesus. Apatis diubahkan hatinya yang keras itu dengan latar belakang saya, otomatis hati saya keras dong. Saya harus berjuang melawan dunia ini. Saya terima Tuhan Yesus di sini itu dan bukan hanya dari segi penghidupan yang diubahkan, tetapi Tuhan lebih baik lagi menyelamatkan saya untuk kehidupan yang lebih kekal untuk rancangannya. Jadi menurut saya Tuhan itu sangat baik gitu. Jadi janji Tuhan itu bagi saya itu tergenapi dan belum selesai, akan digenapi dan digenapi. Tetapi bisa saya bilang Pastor, dari situasi yang terdalam pun Anda sedang mengalami, sumpama nih adik-adik nih bingung mau jadi apa, nggak apa-apa. Atau kamu pengen jadi A tapi nggak memungkinkan, itu juga nggak masalah. Kalau kamu yakin kamu sama Tuhan dan itu bukan salahmu, kamu lahir di keluarga yang maaf kurang mampu seperti saya, atau kamu punya kekurangan fisik apa, atau kamu kurang cerdas mungkin, atau kamu kurang apa, selama itu tidak dosa dan bukan salahmu, menurut saya kita harus percaya diri bahwasanya Tuhan itu pasti berkenan sama kita, kecuali kita main-main lumpur gitu ya.
Itu yang harus kita encourage dari sekarang. Jadi kalau kita lihat keadaan kita suram di rumah, di lingkungan, kita dibully orang, diejek, dikucilkan, disisihkan, atau bahkan di rumah kita tidak didukung, atau bahkan memang karena keadaan sehingga semua membuat kamu nggak berani bermimpi, stop. Itu kebohongan si iblis yang paling utama untuk kamu tetap dalam hidup dalam kubangan itu. Ketika kamu hidup dalam hidup makian, contoh gini, teman-teman remaja sekarang sering bilang itu ada kata-kata binatang di belakangnya gitu ya, sambil ngobrol. Jangan begitu dong. Ada. Itu pun jangan. Itu pun jangan, teman-teman. Keluar dari lingkungan itu. Itu nggak sehat. Teman-teman saya sekarang ini sekelas pekerja formal. Ada juga di Kupang yang kalau ngajak ngopi, pembahasannya itu sekelas hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak membangun. Saya harus keluar dari circle itu. Semua yang manis, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saya baru sadar firman itu gitu, Pastor. Benar-benar kita harus membangun dari kita. Jadi nggak ada yang nggak mungkin menurut saya. Nanti Anda perbandingkan dalam diri teman-teman, sekelam apa yang teman-teman hadapi sekarang, sekelam apa yang saya hadapi, dan saya tidak punya sarana, benar-benar Tuhan Yesus. Even if saat ini, di perusahaan kami itu, Bosowa itu ownernya Muslim Sulawesi ya, penerimaannya sulit dan ini, ya saya sebagai orang Kristen adalah kepala cabang 4 dari 30 yang Kristen. Minoritas sekali teman-teman. Jadi nggak kebayang, tapi saya juga mengalami banyak jatuh bangun dalam karir, itu wajar dan kami nggak menyerah bersama istri dan anak-anak saya. Tetapi proses untuk kita bisa bangkit dari semua keterikatan dan keterbatasan dan semua dakwaan, bahkan itu harus kita lawan dan dengan kekuatan Tuhan. Bahkan untuk berbicara dengan saya di sini, banyak tuduhan yang datang dalam saya. Apa hakmu, apa inimu? Enggak. Kalau Tuhan panggil saya untuk bicara sama teman-teman, biar Tuhan yang bicara, bukan untuk kebanggaan saya, nggak ada gunanya. Biar Tuhan menjamah setiap teman-teman yang mendengarkan kesaksian ini. Gitu. Terima kasih. Sebentar, biar kasih tepuk tangan dulu. Tapi jujur, saudara diberkati tidak? Ya. Wow. Sebentar Pak, saya perlu waktu untuk mencerna. Jadi buat saya ada banyak hal yang sebenarnya tadi mesti di-pause biar itu masuk dulu gitu. Itu meresap dulu karena boleh Pastor. Everything is gold. Semua yang Anda sampaikan itu emas. Jadi buat saya modelnya orang kayak saya perlu waktu untuk mencerna gitu. Tapi wow, that is amazing bro. Sebentar Pak. Jadi waktu ceritakan dulu sebentar susahnya merantau dengan masa depan yang sama sekali tidak pasti begitu. Iya. How could you survive? Iya, teman-teman ada dua ya. Saya ingat itu satu slogannya Pastor. Patience, kesabaran, persistence, tekun. Saya nggak tahu bahwasanya saya akan jadi sales supervisor itu di Jakarta, nggak tahu kan. Tapi saya waktu bekerja di Pematang Siantar dengan gaji yang kecil yang saya keluhkan tiap hari, ternyata membawa saya menjadi pundasi saya untuk itu. Tiap hari, tiap bulan gaji kecil, saya harus berkuliah. Jadi Tuhan itu bekerja dengan berbagai cara menggunakan kesulitan supaya saya itu berada pada tempatnya gitu, di waktu yang tepat. Jadi waktu merantau itu teman-teman mungkin ada yang sudah bekerja atau buka usaha, itu bagus. Bagi teman-teman yang akan memulai karir, gini, kalau bekerja itu kita harus pintar di bidangnya. Kalau Anda mau bekerja, nggak ada lagi pekerjaan yang hanya Anda untuk disuruh melakukannya. Nanti maaf, tanda kutip namanya itu kuli atau buruh kasar. Ambil ini, antar itu, plester ini,
kerjakan itu based on instruction. Tetapi kalau kita mau bekerja, bisa bekerja, kita harus pintar atau bahkan ahli di dalam suatu case. Contoh, saya pernah lihat orang itu, dia penjual AC. AC ini keluarga jauh saya ya. Penjual AC itu mereknya, saya nggak usah sebut merek AC-nya. Dia spesialis penjual AC. Kalau Anda jual AC, Anda mau jual AC kemana kira-kira? Kantor perusahaan, jualnya persatuan. Tapi dia berjualnya ke perusahaan. Jadi dia buat kontrak, saya deh yang borongin kantor baru, saya buatin semua AC-nya, saya instalasi, saya buat harga murah. Dia sales untuk itu di berbagai kota. Ketika dia sudah menjalani bertahun-tahun, dia naik jabatan, tapi dia menguasai semua jaringan distribusi AC. Dia juga tahu cara penginstalan yang baik. Dia juga punya link perusahaan-perusahaan itu. Pekerjaan dari waktu yang dia jalanin, akhirnya dia sekarang jadi membuka distributor AC di merek-merek, di banyak-banyak merek. Yang dari pekerja, dia saya pandang sudah sukses. Sekarang sangat, kalau sukses ukurannya itu ya, tapi saya anggap itu juga berhasil. Lalu kalau teman-teman jadi seorang technician gitu ya, mekanik, nggak boleh asal mekanik ngerjain, contoh mekanik motor atau mekanik mobil. Udah selesai sampai di situ. Hanya udah sampai di situ. Itu boleh hanya untuk bekerja. Nah, tapi kalau case saya, memang Tuhan pakai semua keadaan untuk saya siap pada waktunya, Pastor. Jadi dari kuliah saya ngambil manajemen, nggak tahu juga saya mau menjadi manajer. Saya nggak tahu itu manajemen itu nanti mau jadi manajer. Nggak sampai ke situnya gitu. Pekerjaan saya sehari-hari itu waktu di Pematang Siantar itu sebagai petugas spare part, menerima konsumen juga. Tapi karena saya dinilai mungkin ada lebihnya, saya komputer juga, penjualan juga, akhirnya semua hal saya kerjain, Pastor. Di owner ini ngomel nggak kalau gajinya sama? Ngomel kan? Nggak ada yang mau kan? Saya digajinya saya udah pernah dengar yang kayak gitu. OB kami, ini saya sebut langsung, OB kami udah keluar. Saya kan kerjanya office boy, bersih-bersih, bukan disuruh-suruh keluar-luar. Dari semua yang saya jalanin di pekerjaan itu, ternyata keahlian-keahlian itu membawa saya untuk siap waktu saya melamar jadi supervisor tadi gitu loh. Ketika teman-teman saya ditanya suatu pekerjaan saya sudah ready, bahkan oleh kepala cabang saya, dia udah siap jadi manajer, Pak. Dia udah ngerti ini. Padahal skop kerjanya segini, saya udah ngerti ini. Padahal saya tahunya bukan di situ. Di perusahaan sebelumnya di Pematang Siantar. Begitu. Jadi itu yang kita rasa nggak mudah, Pastor. Ada nggak teman-teman yang mau bayar harga? Kalau teman-teman mau melayani sebagai musik, mau nggak belajar musik benar-benar? Kalau teman-teman mau belajar itu dengan cinta, Anda itu mau menjadi lebih gitu. Kalau Anda mau sekarang kuliah di luar negeri, mau nggak belajar bahasa Inggris dengan benar? Tapi kalau teman-teman mengalami kesuraman kayak saya, dalam rumahmu atau dalam lingkunganmu atau pergaulanmu, temanmu ngerokok sekarang kerjanya gitu ya, temanmu sudah mulai masuk ke free sex gitu ya, Anda mungkin sekarang kecanduan pornografi gitu, atau teman-teman mungkin sekarang ada dosa tersembunyi yang kecenderungan yang lebih jahat daripada yang bisa kita bayangkan, yang tadi saya udah sampaikan. Anda mau nggak bayar harga? Bukan hanya tadi kalau saya bicara tentang perasaan fisik, tapi ini lebih challenge ke teman-teman gitu. Kita mau nggak sih bayar harga? Kalau kita mau berubah, saya dulu kan ngerokok ya, parah banget gitu, 2 bungkus sehari gitu. Tapi saya bilang cita-cita saya nggak mau kalau anak saya lihat saya ngerokok. Masa saya gendong dia, tangan saya bau rokok gitu loh. Dan kejadian sebelum saya nikah, saya udah putus sama rokok. Nggak tahu gitu kalimat-kalimat yang kita sampaikan sama Tuhan. Tuhan, saya pengen deh sukses. Saya pengen deh keluarga saya diperbarui. Saya pengen, tapi saya nggak tahu caranya. Saya pengen Tuhan nggak sama seperti lingkungan saya. Stereotip orang Medan kasar, senggol dikit pecah. Yes, lebih kasar dari Anda.
Kalau di sini premannya itu per kecamatan, kalau di kami tiap meter itu preman. Artinya gini, Anda pergi ke Medan, tidak jarang 100 meter itu di perjalanan ini. Kalau Anda tidak temukan perkelahian per 100 meter di jalan, saya kasih 100.000 deh. Per 100 meter, pasti ada di kota Medan, Pastor. Orangnya darah panas. Di kota seperti itu, bagaimana mungkin Anda merasakan damai sejahtera? Saya nggak mengutuk mereka, saya mendoakan mereka, tapi minimal saya janganlah kayak begitu. Di lingkungan saya tadi saya sudah ceritain, MBA itu normal. Saya nggak mampu merubah mereka dan saya juga nggak kuat dengan godaan itu, teman-teman. Narkoba itu mudah sekali. Itu tinggal banyak area gelap di situ. Teman-teman saya semua channelnya banyak. Seberapa kuat saya untuk keluar dari lingkungan itu? If you want to change, get out, keluar. Anda itu kita itu nggak sekuat Yusuf aja kabur gitu dari pencobaannya. Jadi menurut saya kalau kita mau dari segi susahnya merantau, kita juga harus keluar dari zona-zona itu. Bayar harga. Tadi saya itu merantau, saya bayar harga, pulang jam 11, jam 12 malam. Tidak ada yang menyaksikan. Terserah, bos saya tahu atau enggak. Yang tahu besok kerjaannya beres. Jadi memang kalau tidak teman-teman, kita nggak bisa memutuskan namanya garis kekerasan di NTT. Maaf, stereotipikal ini kita harus putus. Saya juga berusaha memutuskan minimal pada saya, di generasi saya, di orang Batak. Orang Batak kasar, saya coba jangan kasar. Orang Batak suka mukul, suka ini, suka itu. Saya coba keluar. Dan kalau bicara dengan lingkungan, orang kampung situ nggak ada yang sukses. Saya mau coba keluar dari kutukan itu. Bagaimana caranya? Tentu bukan dengan kekuatan sendiri, tapi minta sama Tuhan. Tuhan, saya pengen deh berhasil. Saya pengen keluar dari pergaulan ini. Kalau temenmu contoh punya kecenderungan yang aneh-aneh, kalau kamu nggak kuat, nggak usah nasihatin, kamu pergi. Saya udah menyaksikan satu hamba Tuhan hancur, sudah meninggal karena dia berusaha menyelamatkan. Boleh melebar sedikit? Menyelamatkan orang yang suka sesama jenis. Dia berusaha mengkhotbahi sedemikian rupa. Akhirnya dia yang kena. Dia yang terjerumus. Selamat kagak, kena penyakit iya, dead. Saya nggak tahu dia bertobat nggak sebelumnya. Ngeri nggak? Kita bukan orang yang kuat terhadap pencobaan, daging, atau semua kutukan-kutukan yang ada ini di lingkungan kita. NTT saya kasih tahu teman-teman, yang saya alami di sini udah lebih dari 7-8 tahun. 7 tahun lah ya. Masalah kita itu minuman keras. Kekerasan dalam rumah tangga. Putus sekolah. Kemalasan yang disengaja, circle yang tidak sehat, kebanggaan yang semu, makin kuat minum bangga. Yang terakhir, married by accident. I've met so many girls without husband, ada anaknya. Betapa perihnya mereka membesarkan anak-anak itu dan betapa sulitnya mereka itu untuk bangkit. Saya tahu itu sendirian. Dan bagaimana dengan orang yang sudah mengalami kehancuran itu completely banyak sekali. Saya challenge teman-teman dan saya push teman-teman yang ada di sini sekarang. Kalau kita itu harus putuskan semua stereotipikal itu. Dimulai dari deosisi. Jauh, bukan Anda hidup kudus, suci itu udah nanti dilengkapi dengan firman ada di deosisi. Kita ini manusia gagal teman-teman. Gagal, nggak kuat. Bahkan sekarang saya ngomong hari ini, besok saya bisa salah. Bahkan dalam minggu ini saya mengalami pencobaan yang begitu kuat. Puji Tuhan saya menang. Ada begitu banyak cobaan yang gratis-gratis, yang jahat-jahat, yang orang lain nggak tahu. Itu tersaji, bahkan tantangan terberat hidup sendiri, Pastor. Bagi Anda yang merantau, pemuda ini, kesendirian itu adalah satu-satunya musuh di mana iblis mampu bekerja lebih ekstra
bagi pemuda seperti Anda. Karena kayak saya tinggal di kosan sendiri ya. Saya izin. Silakan. Kalau kita tinggal di kosan ya, saya ada TV Android di kosan saya, internet full. Bagi anak remaja, kira-kira enaknya apa? Jiwamu yang meronta-ronta di dalam dirimu itu apa yang akan kamu lampiaskan? Internet ada, TV-nya besar, di kosan saya disediakan itu. Ruang kosong. Anda mau guling-guling gak ada yang tahu. What are you going to do? Mau melakukan dosa sedosa-dosanya, Anda yang tahu sama Tuhan. Ini tantangan orang muda. Ketika dosanya nggak ketahuan, atau kecenderungan itu nggak ketahuan, ini jadi tantangan kita, teman-teman. Dari semua yang terjadi tadi di saya, itu di lingkungan saya berusaha untuk keluar dari situ karena saya tidak mampu mengubahnya. Jadi kalau teman-teman sekarang ini masih sekolah ya, punya teman yang aneh-aneh, menurut saya kalau Anda nggak kuat, dan saya yakin Anda nggak kuat mengubahnya, please pisahkan diri saja. Nggak apa-apa, Anda kudus, Anda sudah dipisahkan untuk Tuhan, untuk Kristus. Bukan dibilang fanatik nggak masalah. Ini saya dulu tidak mengerti, jadi saya berusaha ngasih intisari ke teman-teman. Masa depan yang terang benderang itu tidak tampak, teman-teman. Itu hanya sebatas Anda lihat waktu ini. Dengan penglihatan Kristus, Anda bisa lihat masa depan yang penuh pengharapan itu, meskipun keadaan kita berantakan, Pastor. Di rumah saya itu benar-benar, Pastor, gak ada harapan, teman-teman. Gak ada harapan. Sampai saat ini saya turut berdoa gitu ya, supaya semua dipulihkan gitu. Dan ketika saya datang di Kupang kedua kali, saya lihat masih belum banyak yang berubah, tapi saya gembira ya di Deosisi. Taruna-taruna ini nih bisa datang menyembah Tuhan luar biasa gitu. Ya saya juga berdoa mereka dikaruniakan penglihatan ya, penglihatan taruna-taruna itu dikaruniai banyak hal di gereja ini gitu. Tapi yang paling penting itu supaya kita di Kupang, terutama jemaat Deosisi dulu gitu ya, punya satu pengharapan yaitu Kristus. Jangan menyerah, Pastor, teman-teman, jangan menyerah karena keadaanmu saat ini tidak baik. Jangan menyerah. Tapi kalau kamu sudah tahu suatu kondisi gitu ya, kamu sedang menjalani kehidupan yang tidak berkenan, coba bayar harga deh. Bayar harga dalam arti gini, kalau teman-temanmu suka aneh-aneh, kamu pun ikut aneh-aneh, coba bayar harga dengan cara, mungkin kamu akan musuhan dengan orang itu. Mungkin, bukan kamu sok benar ya, mungkin kamu akan kehilangan kesenangan itu, tapi minimal detik itu kamu dipulihkan, atau kamu ada penghiburan Kristus. Karena itu dulu yang saya alami, Pastor, ketika saya bekerja, teman-teman saya kuliah, atau teman-teman band saya nongkrong, itu menyakitkan bagi saya. Saya diomelin bos saya di kantor, mereka lagi main, Pastor. Lagi main sana sini, bro, lu gak bisa keluar, gak bisa gua kerja. Bro, itu benar-benar gak enak dan gak nyaman gitu. Jadi ada harga yang harus dibayar kalau kita ingin mendapatkan sesuatu. Oke, terima kasih banyak. Kita punya klip ya, bagaimana Tuhan ubah Pak dan angkat tinggi-tinggi. Jadi adalah mubazir kalau kita tidak nonton klipnya. Oh, iya. Lihat dulu klipnya. Wah, ini waktu jadi boy band ini. Tidak, ini pertama merantau berat saya cuma 50-an, teman-teman. Saya nggak bohong, itu 50 something kurus. Boleh sedikit hipnos. Jadi itu awal-awal. Oke, terus next. Kurus sekali itu. Ini yang tadi ya, teman-teman ya, yang tadi ini gini. Jadi saya diberkati Tuhan itu dengan pekerjaan yang memberikan reward itu jalan-jalan, Pastor. Oke. Jadi memang saya dulu tuh jarang naik pesawat, tapi karena sudah bekerja itu jadi sering naik pesawat gitu ya. Jadi pertama kali tadi saya itu dapat reward ke Bali. Tadi Bali ya, yang memegang ular itu ke Bali. Saya nggak pernah ke Bali loh, teman-teman.
Dari merantau di sini 2011 dapat reward hasil pekerjaan itu Tuhan baik. Saya ke Bali 2013. Lalu saya berdiri aja kali ya. Iya, boleh. Nah, lalu tadi habis ke Bali saya dapat juga di tahun yang sama ke Pulau Komodo. Kepala cabang saya nih Pak Didik. Ini yang support saya Pak. Kami itu jalan-jalan ke Vietnam. Pertama kali saya dapat reward ke luar negeri. Waduh, saya mimpi apa bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan ini saya ke luar negeri, kami foto bareng ya. Itu kepala cabang yang endorse saya. Joseph mah bisa, Jos. Bahkan dia itu waktu saya kekurangan uang ya, belum dapat insentif, dia ambil dari Gojek nih. Jos, rajin kerja ya. Oh siapa? Oh dia sayang banget sama saya itu. Bener-bener. Tapi yang buat dia sayang sama saya yakin itu Tuhan Yesus loh teman-teman. Anda itu bisa dari gerak jalan Anda dibenci orang. Dari gerak tubuh Anda dibenci karena ada yang melekat dalam kita itu keangkuhan atau apa gitu. Tapi kalau orang anak-anak Tuhan yang memiliki, saya nggak bilang saya gimana waktu itu, nggak tahu. Tapi saya berdoanya itu, Tuhan pertemuan saya dengan orang-orang yang Tuhan urapi untuk memberkati saya dan mampu memberkatinya. Saya juga boleh menjadi berkat gitu, nggak jadi batu sandungan. Ketemu sama Pak Dik tadi, dia benar-benar support saya. Dan saya tahu meskipun dia Muslim ya, Tuhan pakai dia juga untuk saya gitu ya saat itu. Lalu ini ya saya bersyukur ya dapat reward couple sama istri saya ke Korea loh teman-teman. Ini yang semua ini kerjanya ini dari Kupang loh. Wow. Saya pas kerja di Kupang dapat reward ini. Saya pulang ke Jakarta 2016 Pastor. Ini saya senang sekali dapat reward pasangan lah. Biasanya saya jalan ke luar negeri sendirian. Ini sama istri saya, kami itu Kemarau banget. Kemarau itu kampungan ya. Wih, lihat tulisan Jepang dikit foto, Korea foto. Sampai guide-nya itu, ayo buruan. Sampai kami dipanggilnya honeymoon. Karena kami berdua kan, yang lain juga pasangan ada, tapi kami tuh kayak si honeymoon panggilannya. Honeymoon. Dan memang kami belum sempat honeymoon. Waktu nikah saya repot sekali ya. Ini benar-benar yang luar biasa saya jalani sama istri saya. Megang salju pertama kali teman-teman. Jadi waktu itu saya pikir, aduh Tuhan ini senang banget. Ini kerja dari Kupang loh, gitu ya. Lalu di Jepang, ini saya udah kembali ke Jakarta. Saya mengalami rencana Tuhan yang baru di Toyota waktu itu. Dari roda 2 ke roda 4. Dan itu pun saya minta sama Tuhan. Tuhan, kayaknya aku dari jualan motor pengen deh jualan mobil. Kayaknya lebih sukses deh Tuhan. Tuhan jawab waktu saya pulang dari sini. Saya nggak tahu Tuhan itu suka bercanda memang. Ya benar ya. Dikasih. Walaupun saya naik turun di situ mengalami naik turun. Saya bisa ke Jepang. Itu pun impian saya. Ke Korea. Saya dari dulu pengen Jepang karena saya dulu nonton Naruto tuh suka banget ya. Nonton Naruto suka. Saya episode 1 sampai episode 1000 berapa itu saya tahu. Ya kan? Lalu saya dan Tuhan jawab. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu minta. Tuhan itu tahu dan dia lebih nyata. Pastor dulu pernah bilang dia lebih nyata daripada yang kamu lihat. Itu benar-benar nanti itu kesaksian yang lain. Jepang saya jalanin di 2017. Lalu Australia di 2018. Kalau Anda lihat perubahan tadi dari segini jadi perutnya udah mulai membengkak gitu ya. Ini di Australia ini pun saya juga, Tuhan Yesus itu sangat baik. Bisa ke kota keduanya pastor ya gitu ya. Di OSI saya jalanin. Ini rewardnya. Lalu ini tahun lalu ya saya bekerja di Kupang juga. Jadi Tuhan itu memberkati Kupang itu sangat loh. Dari 30 cabang ya. 30 cabang Bosowa Berlian. Cabang Kupang itu terbaik nomor 2. Saya itu diberkati Tuhan dengan jadi kepala cabang terbaik, best branch head gitu ya, dan dapat reward nanti bulan Mei ini ke Jepang. Ada yang ikut? Jadi ronde dulu. Jadi di perusahaan yang berbeda saya dapat ke negara yang sama, tapi saya tetap bersyukur. Bulan Mei ini awal saya akan ke Jepang dapat reward dari ini best branch head ini. Tapi ini bukan karena, tolong dihapuskan. Ini nggak cerita tentang hebatnya saya, tapi perjalanan Tuhan loh. Gitu ya, nggak mungkin saya berani bayar sendiri ke luar negeri, itu mahal gitu. Oke. Sudah? Iya itu. Oke, sambil tim musik mulai kembali, Pak, saya pikir adalah tidak lengkap kalau Bapak tidak berdoa buat kami.
Baik. Ya, jadi Pak Yosef ini punya anak, saudara ya. Jadi mungkin sedikit banyak kalau tadi saudara mendengarkan beliau sampaikan, sedikit banyak menyampaikan kepada anak-anak untuk masa depan mereka. Orang-orang muda, mari bangkit berdiri sebentar. Bapak doa buat kami dan setelah itu kita mau siapkan hati kita masuk ke perjamuan Tuhan. Jangan khawatir, saya akan tetap on time selesai ibadah, saudara ya. Please lead us in prayer. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus. Bapa, kami datang kepadamu apa adanya Tuhan. Dalam perkumpulan ini, Tuhan yang berkata, 1-2 orang berkumpul memanggil namamu, Engkau hadir bertata. Kami juga menaikkan pujian penyembahan, boleh mendengarkan kesaksian hamba-Mu Tuhan. Bukan hamba yang berbicara, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menjamah setiap hati, pikiran, tubuh, roh, serta jiwa. Tuhan yang menjamah. Abah, Tuhan tahu yang adik-adik ini atau teman-teman ini sedang hadapi. Mereka butuh Tuhan. Ada masalah, ada pergumulan, bahkan mungkin keterikatan yang mereka alami saat ini, Tuhan. Segala keterikatan akan dosa, segala intimidasi, segala kutuk, segala keterikatan, baik dosa dari generasi sebelumnya atau lingkungan atau semua hal yang menghambat kami untuk berkembang bahkan menuju Kristus, kami letakkan semua di kaki salib-Mu Tuhan. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang tidak sempurna. Hamba berdoa untuk rekan-rekan semua di sini, Tuhan jamah, Tuhan buat mereka berhasil di dalam Kristus. Ubahkan Tuhan, bahkan dari dalam mereka ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan jiwa mereka Bapa. Jiwa-jiwa ini berharga. Tuhan Yesus ambil. Tuhan Yesus cabut mereka dari segala yang gelap. Tuhan Yesus cabut mereka dari tempat yang kelam. Tuhan Yesus mengubahkan setiap jiwa, hati, pikiran, tubuh, serta jiwa ini. Semua masing-masing pribadi diselamatkan Tuhan. Bahkan boleh mengalami kemurahan, kebajikan Tuhan. Ada orang-orang yang bergumul tentang pendidikan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka hati, berikan mereka hikmat. Mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, suka dan cinta belajar, terutama untuk memuliakan Tuhan. Pakai mereka lebih lagi, buat jalan mereka Bapa menjadi berhasil dalam setiap apa yang boleh mereka impikan. Boleh mereka berubah Tuhan dari setiap keadaan yang mengikat mereka Bapa. Kami tolak setiap Tuhan, setiap tantangan. Kami tolak Bapa, setiap intimidasi. Boleh terjadi tantangan, tetapi kekuatan Kristus yang mereka andalkan. Kami putuskan Bapa, setiap roh yang mengikat, yaitu roh yang menyembah yang bukan daripadamu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan anak-anak ini kepada Kristus. Jauhkan mereka dari dosa-dosa Tuhan, dosa seksual, dosa amoralitas, dosa lidah, dosa pemikiran yang sesat. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada Engkau yang hidup di dalam mereka. Kami berdoa, ada anak-anak yang berhasil, ada anak-anak yang bahkan Tuhan memberkati, untuk diberkati, untuk memberkati orang-orang lain juga Bapak. Mereka boleh berhasil, bahkan nanti banyak Tuhan, keluarga-keluarga yang diselamatkan. Dimulai dari anak-anak ini Bapak. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan kota ini pun, kota Kupang ini, boleh berubah di dalam Kristus Yesus. Kami rindu Bapa, biarlah season kami yang singkat ini boleh mengubahkan setiap hati. Sembunyikan aku Tuhan di dalam tangan-Mu. Jauhkan aku Tuhan dari kesombongan. Semua perkataan ini, semua yang boleh kami sampaikan ini, kami bahas hari ini, itu Tuhan yang berbicara untuk kemuliaan-Mu. Jauhlah kiranya yang bukan daripada Kristus dari persekutuan kami hari ini. Dengan darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Pak Yosef. Until next time. Thank you Pastor.